Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, pada pesta pembaptisan Tuhan ini kita mendengarkan peristiwa agung di mana Allah Tritunggal hadir bersamaan. Ada suara Bapa yang memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Ia adalah Anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada langit terbuka, Roh Kudus turun ketika Yesus sedang berdoa setelah dibaptis. Ini tandanya bahwa peristiwa pesta pembaptisan Tuhan, Allah Tritunggal menyatakan dirinya kepada semua orang yang saat itu sedang dibaptis oleh Yohanes. Dan kita diajak untuk merenungkan bagaimana suasana yang ada saat itu. Di situ Yohanes mewartakan bahwa pentingnya pertobatan, menyerukan bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sering jatuh di dalam kesalahan, sungguh-sungguh didampingi oleh Yohanes dan mereka semua ingin menjadi lebih baik dan kemudian mengikuti seruan Yohanes itu. Mereka dibaptis. Karena karisma Yohanes yang sangat kuat, sangat istimewa, mereka menyangka bahwa Yohanes ini Mesias. Mereka berharap bahwa Yohanes ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Tetapi Yohanes menyatakan bahwa ia bukan Mesias, karena ia hanya membaptis dengan air. Sedangkan Mesias itu lebih berkuasa daripadanya. Bahkan ia menyatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis tidak hanya dengan air, tetapi dengan Roh Kudus dan api. Itu tandanya bahwa Yohanes bukan Mesias. Namun saudara sekalian yang terkasih, yang patut kita renungkan dan perlu kita syukuri adalah Yesus itu merendahkan dirinya sama dengan orang-orang yang berdosa. Dia Allah yang masih tersembunyi, belum dinyatakan sebagai Mesias secara umum, di muka umum. Ia pun merendahkan dirinya, menerima baptisan orang berdosa. Jadi Yesus itu hadir di antara orang-orang berdosa, di antara orang-orang yang lemah, di antara orang-orang yang jahat, di antara orang-orang yang sederhana, yang kecil ini. Ternyata disitulah yang oleh Allah Tritunggal menjadi tempat ia menyatakan dirinya, memaklumkan dirinya, bahwa di antara kalian, hei orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, Tuhan hadir di tengah-tengahmu dengan merendahkan diri. Saudara sekalian yang terkasih, dari sini kita sungguh-sungguh mendapat sebuah penampakan istimewa atau pernyataan istimewa. Ternyata Tuhan kita itu bukan Tuhan yang main kuasa gitu loh ya. Bukan Tuhan yang selalu ingin menghukum orang yang jahat gitu. Bukan Tuhan yang ingin supaya yang berdosa itu segera disingkirkan gitu. Dan sabar, dia tidak pamer bahwa dia Allah yang berkuasa, dia tidak menunjukkan wibawa sebagai Allah yang sungguh-sungguh berkarisma saat itu. Dia tenang-tenang aja, bahkan tidak ada orang yang tahu. Yang tahu siapa? Ketika ia berdoa setelah dibaptis sama dengan orang yang berdosa itu, Roh Kudus memberi kesaksian. Allah Bapa mengatakan sesuatu yang istimewa
bahwa Yesus ini adalah anaknya yang dikasihi, di mana ia berkenan kepadanya. Dengan pernyataan suara Bapa kepada Yohanes dan semua orang itu, ini tandanya. Ini loh, sekarang sudah dideklarasikan secara umum, dinyatakan di muka umum siapa Yesus itu. Bahwa ia adalah anak yang dikasihi, ia adalah anak Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia. Dan pada saat itulah semua orang bersyukur, berterima kasih, dan tentu diberikan semangat hidup baru, sehingga mereka pun merasakan harapan baru karena kehadiran Allah di antara orang berdosa. Tidak Allah yang menakutkan, tetapi Allah yang mau bersahabat dengan orang-orang lemah, orang-orang kecil ini. Saudara sekalian yang terkasih, tentu ini juga berkat bagi kita semua. Ini juga sebuah anugerah bagi kita semua yang telah dibaptis. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita supaya kita juga menghidupi keteladanan Yesus. Ternyata Allah yang kita imani itu Allah yang rendah hati, Allah yang merendahkan diri, Allah yang solider, Allah yang mau bergaul dengan semua orang, tidak pilih-pilih. Allah yang benar-benar rendah, yang kumpulannya itu ya di tempat yang tidak pantas. Kalau ini sebagai pernyataan dia lulus sebagai ya orang yang pribadi yang sedang belajar, lalu di wisuda, lalu diutus untuk berkarya, ini tempatnya itu tempat yang tidak layak, tempatnya orang-orang yang lemah, ya, bukan di panggung, bukan di gedung, bukan dengan pesta yang istimewa, bukan dengan baju yang indah, ya, dan seterusnya yang seringkali ya syukuran-syukuran, entah tabisan, entah wisuda, bahkan sekarang TK pun ada wisuda gitu loh ya. Itu dengan pesta-pesta istimewa semuanya. Kita ini terlena dengan suasana gelap ya, yang glamor, yang istilahnya nampak ya indah dan serba mewah gitu ya. Kita ini sering itu. Kita itu menghabiskan banyak kebutuhan hidup untuk hal-hal yang sebenarnya hanya untuk kesan istimewa. Padahal Allah dinyatakan menjadi putranya yang terkasih dan siap untuk berkarya di tempat yang sangat tidak layak, sangat sederhana. Dan itu sangat bertolak belakang dengan kebiasaan hidup di dunia ini, hidup manusia. Maka mari kita berusaha untuk menghayati hal ini. Dan bukan untuk dipamer-pamerkan, tetapi untuk dihidupi, bahwa di mata Tuhan yang sederhana pun dimuliakan, istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Ya, bahkan yang paling tidak pantas, yang berdosa pun itu disapa menjadi sahabat Tuhan, supaya mereka juga menjadi orang yang kemudian dimuliakan bersama Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, inilah kehadiran Tuhan yang menyatakan dirinya sebelum berkarya untuk menolong banyak orang, mewartakan kabar sukacita, ya, lalu juga memberikan pewartaan supaya semua orang menjadi lebih baik, memberi harapan-harapan baru. Belum lama ini kalau mungkin Bapak Ibu juga mendengar banyak orang dunia ini sombong ya. Ada bencana kebakaran besar di Los Angeles, Amerika ya. Angin panas, udara panas akibat ya, perubahan iklim yang sudah tidak baik-baik saja itu. Di situ tempatnya Hollywood, banyak tokoh-tokoh terkenal karena menjadi bintang film, aktor, aktris yang terkenal. Karena pujian dunia, seringkali mereka kemudian terlalu pede, percaya diri berlebihan,
Seringkali ia menyatakan dengan kelakar, dengan guyon, dengan sombong bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan karena dia sudah hidup dalam kemuliaan di dunia. Ya, dengan prestasinya, dengan penggemarnya, mereka menjadi orang yang sombong. Ternyata sekarang banyak orang kaget, bencana datang, kebakaran menghabiskan tempat mereka, main film itu. Kemudian pernyataan-pernyataan itu mulai diekspos oleh wartawan. Kesombongan-kesombongan dunia diekspos. Saudara sekalian yang terkasih, inilah yang harus kita waspadai. Apakah itu hukuman Tuhan? Saya tidak mengatakan itu hukuman Tuhan. Tetapi menjadi manusia, jangan merasa sudah hebat lalu tidak membutuhkan Tuhan, lalu lupa menjadi orang yang rendah hati. Lupa untuk bisa bergaul dengan orang-orang sederhana. Lupa bahwa ia itu punya keterbatasan. Hari ini saudara sekalian, pembaptisan Tuhan pernyataan Allah bahwa Allah Tritunggal hadir menyertai kita, dan itu harus kita dengarkan terus menerus karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.